Halo semua, selamat datang lagi di channel ini. Di sini aku membagikan berbagai informasi dan juga tips bermain game Need for Speed No Limits. Sekaligus aku juga merupakan salah satu pemain lama asal Indonesia yang masih bertahan sebagai konten kreator di YouTube. Jadi mari kita dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan berikan komentar kalian terkait video ini setelah video ini selesai. Jadi disimak dulu. Oke, di video kali ini aku bakal bahas sebuah masalah atau perubahan yang terjadi pada sebuah perusahaan yang menggarap game Need for Speed No Limits bernama EA Fairmont Key Studios yang bertempat di Melbourne, Australia. Nah, Fairmont Key ini sendiri sudah menggarap game Need for Speed No Limits ini sejak awal diluncurkan pada 6 Januari 2015 untuk iOS dan 30 September 2015 untuk Android. Ya, jadi kurang lebih sudah ada sekitar 8 tahun lamanya Fairmont Key menjadi developer dari Need for Speed No Limits. Nah, namun beberapa hari terakhir ini ada sedikit kejanggalan ya, di mana jadwal update Need for Speed No Limits yang normalnya itu berlangsung selama 42 hari sekali ini terkendala. Dan baru update di sekitar 50 hari lebih untuk update terakhir yang bernama Under the Hood. Keanehan lainnya itu juga terjadi dengan tidak dirilisnya update patch notes di situs resmi EA.com, yang mana situs ini biasanya akan memberitahukan informasi mengenai update mendatang untuk NFS No Limits. Nah, kali ini update-nya tidak dirilis di situ. Jadi kalau misalnya kita kunjungi websitenya itu kosong, hanya ada update sebelumnya. Semula aku pribadi ini berpikir ya mungkin ini untuk mengurangi kerjaan mereka atau ada masalah kecil gitu. Namun yang terjadi sebenarnya ternyata itu di luar dugaan ya, karena dilansir dari kotaku.com, Studio Fairmont Key mengalami PHK besar-besaran. Ya, benar. Jadi Fairmont Key bakal mem-PHK karyawannya. Ya, kira-kira ada apa nih? Nah, jadi Fairmont Key Studios bakal mem-PHK 2/3 dari tim yang bekerja selama ini untuk Fairmont Key. Sedikit informasi ya, Fairmont Key Studio ini juga merupakan developer untuk 3 game mobile sekaligus, yaitu 2 game balap mobil bernama Need for Speed No Limits, Real Racing 3, dan 1 game simulasi kehidupan sehari-hari bernama The Sims Freeplay. Tiga-tiganya ada di Play Store. Nah, dari 3 game ini, 2 diantaranya yang berada di bawah divisi balap akan menanggung beban PHK karyawannya ya. Tim Fairmont Key pertama kali diberitahu tentang perubahan tersebut selama pembaruan studio pada 26 April 2023. Jadi mereka di tahun 2023 pada tanggal 26 April itu ada rapat kerja gitu, di mana eksekutif EA terbang ke Melbourne untuk mengumumkan bahwa Fairmont Key akan menjadi studio monotitle dan bekerja murni di The Sims Freeplay. Jadi Fairmont Key Studios tidak lagi mengurus Need for Speed No Limits dan juga Real Racing 3, hanya dikhususkan untuk bekerja di The Sims Freeplay. Ini keputusan rapatnya. Juga diumumkan bahwa GM Studio, GM itu General Manager, dan juga Joe Donoghue akan diberhentikan selama rapat. Nggak dijelaskan ya alasan mereka diberhentikan itu kenapa, nggak dijelaskan. Dan hari terakhirnya adalah 28 April 2023, yang artinya 2 hari setelah rapat diputuskan. Dilansir dari akun Twitter juru bicara EA, Jack Ryan, dalam cuitannya ia mengatakan lebih banyak PHK di sektor game di Australia. EA sedang dalam tanda kutip membuat beberapa perubahan pada struktur Fairmont Key di Melbourne. Staf yang terpengaruh sedang mengerjakan judul olahraga motor seluler, Real Racing 3, dan Need for Speed No Limits. Jadi yang akan berdampak adalah untuk NFS No Limits dan Real Racing 3 saja, karena developernya diganti. Nah, diganti sama siapa nanti kita jelaskan di akhir. Jika kalian berpikir hal ini akan terjadinya down server sementara atau mengalami gangguan login untuk kedua game tersebut ya, enggak cuy ya, karena masih berjalan dengan normal dan aku baru aja main Need for Speed No Limits, tepatnya memainkan live event dan juga main-main yang lain lah. Tapi nggak tahu ya apa yang terjadi dengan Real Racing 3, karena aku sudah tidak bermain Real Racing 3 untuk sementara ini. Apakah Real Racing 3 mengalami kendala login atau down server sementara, itu nggak tahu karena aku belum pernah nyobain gamenya untuk waktu sekarang ini. Nah, menurut Jack Ryan, keputusan ini diambil untuk mendukung perkembangan di The Sims Freeplay. Menurut si Jack Ryan ini, mungkin kalau satu developer itu mengembangkan satu game, itu kinerjanya bakalan lebih maksimal. Nah, di kemarin-kemarin kan Fairmont Key ini developer untuk 3 game sekaligus di waktu bersamaan. Nah, mungkin kinerjanya tidak maksimal. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah sebelum-sebelumnya kalian mengalami kendala ketika bermain
Need for Speed No Limits, di mana developernya itu mengembangkan 3 game sekaligus di waktu yang bersamaan. Oke, akhir cerita kalau Fire Monkey Studio ini dikhususkan untuk mengerjakan The Sims Freeplay. Lantas siapa yang akan mengurus Need for Speed No Limits dan Real Racing 3? Nah, sebelum itu mari kita klik subscribe dan juga like video ini. Dilansir dari situs kotaku.com, pengembangan The Sims Mobile yang tetap berada di bawah daftar game di situs web Fire Monkeys EA tidak lagi dilakukan di studio. Pengembangan dialihkan ke Slingshot. Jadi Slingshot itu nama studionya ya, yaitu sebuah studio EA yang ada di Hyderabad, India. Dan itu sudah dimulai sejak tahun 2021. Studio yang sama itu sekarang akan mengambil alih perkembangan berkelanjutan untuk judul balap Fire Monkeys, yaitu ada 2 tadi, Real Racing 3 dan Need for Speed No Limits. Jadi developer game untuk NFS No Limits sekarang itu sudah berpindah tangan dari Fire Monkey Studios yang ada di Melbourne beralih ke Slingshot, yaitu sebuah nama studio developer EA yang bertempat di Hyderabad, India. Pihak EA sendiri ini mengaku judul balapan berkinerja baik dan biaya pengembangan ditandai sebagai alasan untuk dialihkan judul ke India. Nah, jadi alasan yang mereka rilis di sini adalah alasan biaya pengembangan. Nah, dengan ini aku sendiri berkesimpulan bahwa apakah biaya pengembangan game di India itu lebih murah ketimbang di Australia sehingga harus dipindahkan ke sana studionya. Kalaupun harus dipindahkan, kenapa nggak pindah kantor aja gitu ya, tanpa mengganti developer dan juga timnya? Kan manusia dan juga berkas-berkasnya itu bisa dipindah perlahan ke sana. Atau mungkin ada kendala lain, dan apakah kalian memiliki informasi mengenai ini? Coba diskusikan di bawah video ini. Jadi inti dari video ini adalah Fire Monkeys akan memberhentikan 2/3 karyawannya efek dari pengurangan proyek. Karena awalnya kan Fire Monkeys ini mengerjakan 3 proyek, yaitu The Sims Freeplay, Need for Speed No Limits, dan Real Racing 3. Nah, dengan berkurangnya 2 proyek, otomatis kelebihan tenaga kerja. Jadi mereka harus mem-PHK sebagian karyawannya. Fire Monkeys tidak lagi mengembangkan Need for Speed No Limits dan Real Racing 3, dan hanya akan berfokus pada The Sims Freeplay. Dan Slingshot akan menjadi developer baru untuk Need for Speed No Limits dan juga Real Racing 3. Oke, untuk komentar aku dari video ini, siapapun yang mengembangkan game ini, kita berharap mereka bekerja dengan baik dan juga benar ya, serta bisa sedikit menurunkan istilah pay for win atau mengurangi harga pack supaya player-player miskin kayak aku ini ya bisa sedikit tercerahkan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, game keluaran EA akrab dengan pembelian untuk permainan yang lancar. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada informasi yang bisa kalian serap di video ini. Jangan lupa di klik like, subscribe, dan terus dukung channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video aku berikutnya.